Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Info Viral Today. Ya, sengaja untuk malam ini tanggal 14 April 2020, tepat di jam 23.53, sudah mulai mau mendekati pergantian hari di tengah malam ini. Dan juga mungkin sudah mulai detik-detik ya mendekatnya meteor ke bumi ya. Itu yang admin dengarkan. Ya, bersama Info Viral Today, bersama saya Cahyadi malam ini di tengah malam yang sepi dan juga di apa ya namanya tuh, menghadapi di rumah aja ya. Semoga pandemi corona kita mulai cepat berlalu. Malam ini saya ingin menyoroti mengenai pivot bisnis ya. Sebenarnya pivot itu apa sebenarnya? Nah, untuk rekan-rekan semua, terutama para pebisnis UMKM, apalagi ada masa sunset bisnis di tengah pandemi corona ini, tentunya banyak bisnis-bisnis yang bertumbangan dikarenakan ada aktivitas-aktivitas yang seharusnya dilakukan namun akhirnya tidak bisa dilakukan karena keterbatasan ruang gerak, sehingga produk-produk itu tidak tersampaikan lagi kepada konsumen yang biasa menjadi langganan. Nah, pivot bisnis adalah sebuah aktivitas pengembangan bisnis dengan mengubah model bisnis itu sendiri, namun tetap berpijak pada visi bisnis yang dimiliki. Istilah ini diambil dari gerakan basket yang merubah arah dengan tetap berpijak pada salah satu kaki. Bisa saja pivot bisnis ini adalah salah satu cara kita untuk mengubah strategi biar bisnis kita nggak masuk jurang. Kenapa bisnis bisa mencapai masuk jurang hingga akhirnya terjadi kebangkrutan? Karena bisa jadi para pemilik usaha tidak mempunyai inovasi-inovasi lagi atau mulai mengalami yang namanya kebuntuan. Banyak yang bilang kalau mau bisnisnya survive kuncinya adalah inovasi. Nah lo, tapi kadang kan gak kepikir juga ya inovasi sebelah mana gitu. Inovasi kan luas, kita bisa ngerubah yang seperti apa gitu. Nah, rekan-rekan pasti juga di UMKM sudah mulai banyak cara dan strategi, tapi akhirnya mentok-mentok juga ya kan. Nah, ada inovasi atau perubahan tersebut yang kembali lagi kita sebut namanya istilahnya pivot ya. Seperti makna di dalam permainan basket, pivot adalah sebuah gerakan untuk merubah arah dengan tetap berpijak pada salah satu kaki. Dalam bisnis lebih kurang maknanya sama. Nah, dalam bisnis pivot dilakukan dengan merubah arah atau strategi, namun dengan tetap mempertahankan visi bisnis itu sendiri. Analoginya dalam basket, walaupun kita merubah arah atau strategi, namun tujuannya atau visinya tetap memasukkan bola ke dalam keranjang atau tetap ke arah tujuannya. Nah, pivot bisnis itu bisa kita lakukan dengan mengambil keputusan untuk berubah. Itu ada step by stepnya, atau ada cara atau 4 strategi yang harus kita lakukan, disesuaikan dengan kondisi yang kita alami. Yang pertama kita kenal namanya zoom in pivot ya. Zoom in pivot adalah sebuah perubahan strategi dengan memfokuskan produk atau layanan yang dimiliki. Hal ini tentu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti misalnya kalau rekan-rekan mempunyai produknya banyak, yuk fokuskan kepada lebih sedikit produk, maka kualitas yang dihasilkan bisa lebih meningkat. Contohnya misal dari bisnis yang mengambil langkah zoom in pivot ini adalah Instagram. Kedua owner Instagram pernah memiliki brand Burn yang menghadirkan fitur cukup lengkap dari mulai sharing foto sampai check-in. Namun produk tersebut gagal dan mereka belajar bahwa being focused is important. Being focused is important, ini kata kuncinya. Maka berbagai fitur yang dipertahankan pada akhirnya adalah berbagai fitur yang paling banyak digunakan oleh user. Untuk produk-produk UMKM, maka dengan begitu banyaknya produknya Bapak Ibu yang punya, fokuskan mana produk yang paling berkualitas dan paling menghasilkan omset. Fokuskan di situ, karena bisa jadi ini adalah salah satu cara untuk usaha Bapak Ibu lepas dari jurang kebangkrutan. Yang berikutnya adalah zoom out
pivot ya. Berbalik dengan zoom in, zoom out adalah strategi perubahan dengan menambah fitur produk atau layanan. Jika diperhatikan, cukup banyak sebenarnya bisnis yang melakukan strategi perubahan zoom out ini. Bisa jadi karena dengan berjalannya waktu, sebuah bisnis semakin mampu membaca berbagai kebutuhan lain dari para konsumennya yang masih terkait dengan produk existing mereka. Contohnya seperti misalnya Gojek atau Grab. Awalnya penghantaran daring ini hanya untuk penumpang, tetapi dengan berbagai macam kebutuhan konsumen akhirnya melebar hingga jasa pengantaran barang, bisa belanja dari sana dan bla 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 lainnya ya. Itu adalah zoom out pivot. Yang berikutnya adalah customer segment pivot. Berbeda dengan dua perubahan di poin pertama dan kedua yang sudah saya jelaskan, customer segment pivot ini lebih membahas perihal segmentasi konsumen. Contoh yang paling menarik adalah misalnya Marlboro, sebuah rokok. Dulunya rokok ini khusus untuk wanita, namun fakta memperlihatkan bahwa malahan segmentasi pria yang lebih banyak disuka. Dalam hal ini, Marlboro akhirnya melakukan customer segment pivot dari segmentasi wanita ke segmentasi pria. Contoh lainnya adalah motor Mio yang awalnya ditujukan untuk wanita, saat ini merubah segmentasi menjadi lebih umum, tidak hanya wanita. Atau Facebook yang dulunya untuk mahasiswa sekarang dipopulerkan untuk masyarakat yang lebih luas. Kalau kita berkaca kepada produk kita sendiri, bisa jadi segmentasi awalnya kita salah atau kurang meluas. Maka segmentasi pasar customernya itulah yang perlu dilebarkan. Kita harus mencoba lubang-lubang lain atau segmentasi target lain sehingga produk kita bisa lebih dikenal lagi kepada orang banyak. Ya, berikutnya adalah bisnis arsitektur pivot. Ya, bisnis arsitektur pivot adalah perubahan dari B2B ke B2C atau sebaliknya. Nah, hal ini cukup sering ditemui. Misalnya dalam sebuah toko layanan printing yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa ya, retail-retail aja, tetapi ternyata lama-lama lebih sering mengerjakan orderan dari kantor-kantor arsitektur misalnya, atau brand t-shirt yang awalnya ingin menjual kaos melalui distro-distro, tapi malah mendapatkan banyak order dari para distro itu sendiri. Nah, perubahan memang tidak bisa dipisahkan dari bisnis itu sendiri. Hal ini jelas dikarenakan target market kita ataupun kondisi pasar adalah hal yang selalu berubah terus-menerus. Sudah selayaknya sebagai pebisnis produk UMKM, kita tidak boleh tertidur atau cuek terhadap berbagai inovasi baik yang terjadi di pasar atau yang dilakukan oleh kompetitor kita. Nah, semoga beberapa pilihan inovasi di atas bisa menjadi pilihan yang pada akhirnya bisa membantu bisnis Anda untuk enggak jadi masuk jurang. Untuk teman-teman UMKM, kita ulang kembali, ada 4 cara: zoom in pivot, zoom out pivot, customer segment pivot, dan business arsitektur pivot. Ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk merubah arah haluan bisnis kita untuk tetap bertahan di kondisi suasana pandemi corona yang belum menentu ini. Marhaban ya Ramadan bersama Info Viral Today bersama Cahyadi. Tetap semangat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi corona cepat berlalu. Ya, selamat malam.